suara? Ya, Shalom. Dimohon kita tenang hingga ibadah kita ini boleh berjalan dengan baik, dan kita harapkan kalau boleh HP kita silent dulu. Selamat hari Minggu dan selamat bersekutu bersama. Kita bersyukur senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah dan boleh berkumpul melalui persekutuan saat ini. Allah yang Maha Kudus mengaruniakan kepada kita kebenaran agar umatnya senantiasa hidup dalam kekudusan. Ibadah kita saat ini dituntun dengan tema Tenanglah Aku Ini. Mari saya undang berdiri dan kita memuliakan Tuhan Allah namamu. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian di dalam Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Dan bagimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa hidup kita senantiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan. Karena itu kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu mari kita mengaku dosa di hadapan Allah.
Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah pelanggaran kami di hadapan-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus, berinsaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku masa berserah di muka Tuhan Yesus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan dari Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya.
Sidang Jemaat, dengarlah petunjuk hidup baru dari Matius 14 ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita membaca Mazmur 85 ayat 9 sampai 14 dengan saling berbalasan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya. supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya. Dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Ada damai sejahtera, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatimu. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Firman Tuhan akan kita baca, dengar dan renungkan. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Pencipta, ya Anak Penyelamat, dan ya Roh Kudus penuntun hidup kami. Kami datang menghadap Dikau mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami di pagi hari, di hari perhentian-Mu ini. Umat-Mu telah datang membawa diri, hidup dan kehidupan dalam rumah-Mu yang kudus untuk mengangkat puji-pujian. Dan saatnya firman-Mu akan kami baca, kami akan renungkan. Roh Kudus kiranya menguasai hati kami, pikiran kami, dan tempat ini. Sehingga firman-Mu dapat diberitakan oleh hamba-hamba-Mu secara baik dan benar. Dan hamba-Mu boleh menguraikan firman-Mu yang dapat dipahami oleh umat-Mu. Karena itu Tuhan, layakkan kami semua, ampuni dosa kami, lalu bersabdalah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan yang pertama diambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18. Kata firman Tuhan, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb.
Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membela gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi, haruslah engkau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus engkau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel sampai semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan kedua diambil dari Roma 10 ayat yang ke-14, 4 sampai 15. Roma 10 ayat 4 sampai 15. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke sorga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang,
kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika Dia tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayat ke-33. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Amin. Shalom. Ya, dan selamat berjumpa dengan jemaat Tuhan yang ada di Keramat. Ya, minggu ini adalah jadwal pertukaran pelayan dalam Klasis Pulau Jawa. Dan untuk kehadiran saya di Klasis Pulau Jawa sudah 6 tahun, ini kali yang ketiga saya hadir di jemaat Keramat. Ya, puji Tuhan diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dengan umat Tuhan yang ada di Keramat, dan puji Tuhan boleh tetap dalam kondisi sehat dan senantiasa tetap mengalami penuh sukacita dalam kehidupan ini. Tenanglah, aku ini. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup adalah perjuangan. Itu sebuah ungkapan yang mau mengatakan bahwa selama kita masih hidup, maka selama itu pula perjuangan terus dilakukan. Dan kalau orang sudah tidak mau berjuang, maka saat itu pula
ia sudah tidak dapat melanjutkan perjalanan hidupnya. Ya, jadi kalau kita masih hidup maka terus ada perjuangan, dan berjuang untuk apa? Banyak hal yang kita perjuangkan. Berjuang untuk meraih masa depan yang lebih baik bagi kaum muda. Berjuang untuk mempertahankan kehidupan bersama anak cucu bagi kaum lansia. Berjuang untuk dapat memperoleh kesuksesan-kesuksesan dalam kehidupan, dalam pendidikan, dan juga memperoleh berkat-berkat pemenuhan kebutuhan hidup. Dan di dalam berjuang pula kita tidak dapat pungkiri bahwa perjuangan kita itu pasti akan menghadapi tantangan dan rintangan. Tak ada satu perjalanan kehidupan dalam perjuangan ini yang bebas hambatan. Sekecil apapun perjuangan yang kita lakukan, pasti ada rintangan dan tantangan. Ya, mungkin mengatakan bahwa ya, saat ini saya berjuang untuk meraih masa depan, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan aman, tentram. Ya, puji Tuhan. Tetapi pasti ada saja kerikil-kerikil yang datang menghadang, merintangi perjuangan-perjuangan kita. Jadi kita menyadari tidak selamanya perjuangan kita mudah, pasti ada kendala. Kendala yang datang dari diri, kendala yang datang dari luar diri kita. Tenaga, pikiran, waktu, bahkan dana, perasaan telah kita korbankan demi terus berjuang. Namun terkadang kita kalah. Terkadang kita tidak sanggup melanjutkan perjuangan karena beratnya tekanan, beratnya tantangan, beratnya ombak gelombang yang menghantam perjalanan hidup kita. Dan saat ini Ibu Bapak, Saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat bagaimana keberadaan para murid-murid Tuhan Yesus di dalam menghadapi gelombang, angin, dalam menuju ke suatu tempat, dalam perjalanan untuk menuju ke sebuah tujuan. Ya, bacaan utama kita dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ini adalah kisah setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus memperlihatkan kuasanya, memperlihatkan kasihnya, menyatakan berkatnya kepada umat yang selalu turut mengikut Yesus, yang selalu setia mengikut Yesus tanpa harus merasa terburu-buru. Aduh, saya harus pulang, banyak harus yang saya urus di rumah, saya harus pulang, suami belum dimasakkan, anak-anak belum dipersiapkan segala-galanya. Tetapi dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, mereka setia mengikuti Yesus melewati berbagai rintangan, tantangan, bahkan setia menanti hingga hampir malam. Ya, dan karena situasi itu ya, pada perenungan minggu lalu ini memperlihatkan bahwa Yesus menyatakan kuasanya, bagaimana menyatakan mujizat dengan memberi mereka makan 5.000 orang. Dan setelah semua dilakukan oleh Yesus pada peristiwa memberi makan 5.000 orang, lalu Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk segera mendahuluinya bertolak ke seberang danau. Lalu kemudian Yesus menyuruh orang banyak itu pulang ke rumah masing-masing. Dan Yesus tinggal seorang diri untuk menuju ke bukit berdoa. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, bahwa ketika selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya pergi duluan, bertolak ke seberang untuk menuju ke sebuah tujuan. Nah, ini mau memperlihatkan bahwa, dan setelah itu Yesus lagi menyuruh orang-orang lain untuk pulang ke rumah masing-masing. Memperlihatkan bahwa setelah melakukan sebuah kegiatan, maka pergilah. Ya, kalau setelah ibadah selalu ada pengutusan, dikatakan pergilah, jalanilah hidupmu dalam anugerah Tuhan. Ya, setelah ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini, kita tidak akan tetap tinggal stay di tempat ini, tetapi akan diutus pergi untuk kembali ke dalam kehidupanmu. Sehingga tidak mengatakan bahwa hidupku cukup di gereja siang, malam, pagi, petang. Hidupku hanya membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tapi dikatakan pergilah. Ya, tidak hanya sebagai orang yang tinggal tetap di tempat, tetapi diutus untuk pergi, melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan juga orang-orang banyak itu diutus untuk pulanglah ke rumahmu, melanjutkan perjalanan kehidupan. Artinya ada masa kita berkumpul, ada masa kita bersama untuk mendengar, merenungkan firman Tuhan. Tapi ada masa kita harus kembali ke dalam kehidupan, menjalani hidup
untuk melakukan berbagai tanggung jawab. Dan di masa kita di dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup ini, disitulah Tuhan akan melihat bagaimana kita mengaplikasikan, mewujudkan, dan melakukan apa yang sudah kita dengar. Bagaimana keteguhan iman kita di dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan. Kalau dalam gereja adem, ayem, dalam gereja sukacita, ya apalagi kalau tempat ibadah-ibadah yang selalu pujiannya dengan bersorak-sorak, dengan mengkerahkan seluruh tenaga, pikiran, hati, jiwa, perasaan, memuji Tuhan, serasa mengatakan sudah berada di sorga dengan luapan sukacita. Tapi ingat, kita masih dalam dunia, diutus, pergilah, lanjutkan kehidupanmu. Dan di tengah-tengah kehidupan itu, Tuhan tidak menjanjikan bahwa lepas dari tantangan. Tetapi di dalam pembacaan kita, ketika murid berangkat untuk mendahului menyeberang ke Danau Galilea, di situ Tuhan menghadirkan tantangan, persoalan, pergumulan dengan adanya gelombang yang mengombang-ambingkan perahu mereka. Angin sakal yang bertiup, angin sakal di mana angin yang senantiasa berusaha bertolak belakang dengan berusaha menghalau perjalanan. Ya, ketika mau bergerak maju, maka angin itu juga yang akan selalu menghalang, menghadang. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, ini mau memperlihatkan bahwa Yesus mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan para murid. Dan Yesus ingin para murid bagaimana senantiasa memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup menghadapi, melakukan, dan mengatasi berbagai masalah. Tetapi tidak secara instan Yesus memberikan pertolongan, tidak secara gampang dan mudah atau sesuai dengan keinginan kita, tetapi Yesus memberikan pertolongan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana Tuhan. Ya ibu bapak, kalau dalam perjalanan hidup kita mengatakan sungguh luar biasa pergumulan yang kuhadapi. Sekian tahun tak henti-hentinya angin, ombak, gelombang menghantam kehidupan rumah tangga kami, menghantam kehidupan pergumulan pribadi saya. Lalu kita mengatakan, apakah ada Tuhan? Apakah Ia hadir mendengar? Apakah Ia mau peduli dan Ia mau berkarya menyelamatkan? Tetapi kita mengatakan seolah-olah tidak ada Allah. Dan tanpa kita sadari bahwa Allah hadir dalam persoalan kita, Allah hadir dalam perjuangan kita. Itu dapat kita aminkan bahwa kita boleh tetap teguh sampai saat ini. Kalau saya bertanya bahwa apakah ada bapak ibu yang tidak mengalami persoalan? Pasti semua mengalami persoalan. Tapi apakah bapak ibu harus jatuh terpuruk dan terkulai dan tak mampu bangkit? Dan sebagai bukti bahwa bapak ibu masih boleh ada saat ini, karena Allah hadir dalam persoalan dan pergumulan bapak ibu. Meskipun harus jatuh bangun, tetapi tidak sampai terkulai. Meskipun harus jatuh bangun, tetapi tetap diberikan semangat untuk menggapai harapan kita. Ini adalah sebuah usaha dan perjuangan, dan kita mau mengaminkan bahwa Yesus hadir di situ. Meskipun dalam bacaan dikatakan saat murid-murid telah berlayar, maka Yesus masih tinggal di seberang di atas bukit untuk berdoa seorang diri. Tetapi bukan berarti bahwa Yesus tidak melihat keberadaan para murid. Dikatakan nanti ketika tiba dini hari, jam 3 dini hari baru Yesus hadir. Ya, mungkin kita katakan aduh sudah lelah berjuang, mengapa Yesus datang begitu terlambat? Ya biasa kalau kita mengharapkan bahwa Yesus hadir tepat waktunya menurut rencana kita. Begitu ada masalah, Yesus langsung cut masalah itu. Itu harapan kita. Tapi di mana keteguhan iman kita? Di mana kita akan dapat mengaplikasikan akan iman kita yang selalu berseru dan berserah kepada Tuhan? Kalau kita baru menghadapi sedikit masalah langsung berteriak lalu mendapat jawaban, lalu mendapatkan pertolongan, maka di situ kita akan menjadi orang yang bisa jatuh dalam pencobaan dengan mengatakan karena kekuatankulah, karena kemampuankulah. Jadi Allah sengaja membiarkan kita dulu, tetapi Allah tetap hadir untuk menopang kita. Topangan Tuhan membuat kita tetap kokoh berdiri. Topangan Tuhan membuat kita terus berjuang untuk mampu tiba sampai titik ini.
Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, bahwa ketika para murid telah menyeberang ke seberang, lalu ketika orang telah disuruh pulang kembali ke rumah mereka masing-masing, Yesus masih tinggal seorang diri naik ke bukit berdoa. Artinya bahwa setelah Yesus melakukan pelayanan, ia memberi diri, menyempatkan diri untuk mengasingkan diri berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, dalam berbagai aktivitas kita setiap hari, dari pagi sampai malam, adakah waktu kita menarik diri dari kesibukan kita sejenak untuk berdoa kepada Tuhan? Terkadang sampai doa malam pun, doa tidur pun, kita terkadang lupa karena saking lelah dan mengantuk. Sudah rebahan, lalu mengatakan, Tuhan lindungi malam ini. Ditunggu gak pernah amin, besok pagi baru amin. Ya, karena saking ngantuknya. Ya, jadi pagi baru, ternyata saya berdoa baru sepotong doanya, sudah terlelap. Nah, Ibu Bapak, di sini mau mengajar kita bahwa setelah melakukan rutinitas kita setiap hari, adakan waktu untuk menarik diri dari kesibukan sejenak, lalu berdoa kepada Tuhan. Doa ini untuk kembali melihat apa mau Tuhan dalam hidup kita, dan apa yang kita lakukan kiranya diberkati oleh Tuhan dan terus diberikan semangat dalam jalani hidup. Yesus anak Allah terus menjalin komunikasi dengan Bapaknya. Bagaimana dengan kita yang telah diangkat sebagai anak Allah? Harus terus terjalin komunikasi. Ya, dalam pelajaran katekisasi saya pernah bertanya kepada para katekisan, berapa kali berdoa sehari? Ya tergantung Bu Pendeta. Kalau lagi ada sempat berdoa, ya ini anak-anak sekolah, seolah-olah waktunya ya padat dari pagi sampai malam, jam 10 malam baru pulang karena banyaknya les-les. Dan ya anak sekolah saya mengatakan kalau ada sempat, sangat miris mendengarkan jawaban seperti itu. Kalau ada sempat 24 jam 5 menit 10 menit tiada waktu untuk Tuhan. Karena itu menjadi perenungan bagi kita. Kita tarik diri dari kesibukan kita sejenak, dekatkan diri kepada Tuhan dalam doa-doa, permohonan dan ucapan syukur. Lalu hal yang berikut kita lihat dalam pembacaan kita bahwa dalam situasi rasa takut dan lelah dalam berjuang yang dilakukan oleh para murid karena angin, sakal dan ombak yang menghantam perahu mereka, mereka berjuang dengan sekuat tenaga, kerahkan kemampuan mereka sebagai mantan nelayan untuk menghadapi ombak gelombang. Ya, sebagai jemaat Tuhan di sini banyak yang juga sebagai pelaut, tentu bagaimana menghadapi situasi di lautan sana, dan pasti ada kemampuan skill-skill tertentu di dalam menghadapi hal itu, tetapi sebagai manusia kita tidak punya kuasa untuk bisa menaklukkan alam itu. Dan dalam kelelahan yang dihadapi para murid di sini, mereka menyadari bahwa mereka tak sanggup lagi. Lalu di sini mereka berteriak minta tolong untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan hal yang berikut bahwa ketika dalam ketakutan oleh karena perahu mereka terus diombang-ambingkan oleh gelombang, oleh angin, ketakutan mereka bertambah dengan kehadiran Yesus yang berjalan di atas air. Ya, mereka mengira bahwa itu adalah hantu. Karena angin, ombak, laut, danau begitu bergoncang, mereka berpikir bahwa ampu padang, ya ampu laut, ya penunggu laut lagi marah, sehingga ombaknya lagi, anginnya lagi bertiup dengan kencang. Nah, dalam ketakutan seperti itu Yesus hadir. Ketakutan yang bertubi-tubi menghampiri kehidupan murid-murid, tetapi disinilah Yesus hadir, untuknya mampu menaklukkan alam ini dengan sebuah kata, tenanglah aku ini. Ya, tenanglah ini adalah sebuah ungkapan untuk memberikan semangat, penguatan bagi orang-orang yang menghadapi masalah dan pergumulan. Tetapi terkadang penguatan yang kita berikan kepada sesama manusia adalah penguatan yang terbatas. Sebatas, sak bara aku sang bene, sak bara aku sang mane, nang lasusi moya tutu katuan ta. Ya, stop sampai di situ. Tanpa ada sebuah penguatan yang dapat dilihat secara nyata. Dan Yesus sanggup menyatakan hal itu dengan memperlihatkan kuasanya, ia sanggup berjalan di atas air. Dan dalam persoalan pergumulan ini membuat para murid semakin ketakutan. Ia berteriak, itu hantu. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara,
dalam kondisi ketakutan, kekalutan, dan oleh karena persoalan, terkadang kita sulit untuk melihat siapa yang hadir dalam hidup kita itu Tuhan. Terkadang kita sulit untuk mengenal Tuhan karena kalutnya pikiran, hati, dan perasaan. Semua yang ada dalam hidup ini seolah-olah sebagai musuh, seolah-olah sebagai orang yang siap menjatuhkan kita. Bahkan Tuhan tak sanggup kita lihat sebagai Tuhan yang mengasihi kita. Ya, coba kalau dalam suasana hati yang lagi kalut, di pagi buta, lalu bangun, lalu melihat kehadiran Tuhan dengan menghadapi banyak masalah, terkadang kita tidak sanggup untuk melihat Tuhan. Karena itu pikiran dikatakan harus senantiasa terfokus kepada Tuhan. Sebagaimana yang terjadi pada Petrus. Petrus kemudian berjalan, dan pada awal ia berjalan mendekat kepada Yesus, ia masih bisa tenang-tenang berjalan. Masih bisa. Tetapi ketika angin bertiup, ia kemudian takut lalu berteriak minta tolong. Ya, Ibu Bapak dan saudara-saudara, mau memperlihatkan bahwa ketika kita berjalan dalam suasana tenang, kita masih mampu berjalan dengan baik. Ketika sedikit angin menerpa, masalah menerpa, maka di situ kita tak sanggup untuk berjalan dengan tenang. Sedikit masalah membuat kita akan tidak dapat berjalan dengan baik dan benar. Sehingga dikatakan Petrus lalu berteriak minta tolong. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi tidak sedikit yang mengalami sebuah goncangan iman. Tatkala harus dimutasi dari tempat yang basah ke tempat kering. Ketika harus tertunda naik jabatan. Ketika harus mengalami kegagalan masuk dalam perguruan tinggi negeri. Ketika harus tertunda untuk masuk dalam sebuah instansi yang menjadi dambaan semua orang. Lalu kita mengatakan, apakah Tuhan tetap berjalan bersama denganku? Kita hanya mengakui Tuhan berjalan bersama denganku ketika semua perjalanan mulus, lancar, tanpa hambatan dan rintangan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita senantiasa tetap fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kita kepada Tuhan, angin ribut yang datang sekalipun akan dapat kita hadapi dan lalui. Ya, Petrus jatuh takut karena tiba-tiba angin, masalah datang. Ia tidak fokus kepada Yesus, tapi fokus kepada masalah. Ya, kalau fokus kepada masalah, maka tidak akan pernah memiliki sebuah semangat jalani hidup. Lalu mengatakan hidupku penuh dengan masalah, selalu bertubi-tubi, persoalan, pergumulan menghampiri. Ya, karena itu Ibu Bapak dan saudara-saudara, kita diajak untuk fokus kepada Tuhan dan senantiasa mengarahkan hati pikiran dengan selalu berseru dan berserah kepada Tuhan. Berseru artinya memohon tuntunan Tuhan. Berserah berarti kita ikut apa yang Tuhan inginkan. Kadang kita berseru kepada Tuhan tetapi tidak berserah. Tuhan tolonglah. Tapi tatkala Tuhan menolong dengan mengatakan engkau harus begini dan begitu, kita katakan wah tidak seperti itu Tuhan. Kayaknya tidak selevel kalau saya lakukan seperti itu. Tidak pantas saya melakukan seperti itu. Jadi berseru tetapi tidak mau berserah dalam tuntunan Tuhan. Maka kita akan sulit untuk dapat keluar atau menghadapi masalah atau bisa lewati masalah. Lalu hal yang berikut dikatakan bahwa ketika Yesus hadir mengatakan tenanglah aku ini. Ia tidak menghardik angin atau ombak itu bahwa diamlah. Ya, seperti ketika Yesus menghardik angin ribut di Danau Galilea juga, di situ ia menghardik angin itu sehingga angin laut danau itu teduh kembali. Tetapi dalam bacaan ini ia mengatakan tenanglah aku ini, jangan takut. Ada sebuah penguatan kepada para murid, bukan lagi kepada angin, tetapi kepada murid. Artinya bahwa Yesus tidak menyuruh masalah itu berhenti dan jauh dari hidup kita, tetapi yang Yesus lakukan adalah menenangkan hati para murid. Yesus tidak menjamin bahwa masalah tidak akan ada, tetapi yang Yesus akan lakukan adalah menenangkan, menguatkan hati setiap umat yang percaya kepadanya. Karena itu Ibu Bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku yang terkasih, dalam perjalanan hidup yang sekian puluh tahun ini, saya percaya bahwa telah menghadapi sekian ribu masalah
namun semuanya dihadapi, dijalani bersama dengan Yesus. Sehingga sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kamu, kata firman Tuhan. Dan itu diaminkan oleh Ibu Bapa sampai saat ini. Dan bagi kaum muda, bahwa perjalanan hidup ke depan kita tidak tahu sampai kapan. Tetapi kita mengaminkan bahwa perjalanan hidup yang akan banyak ombak, gelombang, dan angin sakal sekalipun, di situ Yesus hadir untuk menopang kita, menenangkan hati kita, memberikan kekuatan, bukan masalah yang akan dihardik, tetapi diri kita, kekuatan dan peneguhan iman untuk hadapi masalah itu. Sehingga hidup kita, hidup yang tetap penuh dengan perjuangan, namun Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Engkau ya Allah, Allah yang senantiasa setia, Allah yang terus meneguhkan kehidupan umat, dan kehidupan kami ada di dalam tuntunan kasih-Mu. Kehidupan kami, kehidupan yang harus menghadapi tantangan dan pergumulan. Tapi satu yang pasti, Allah terus hadir dalam pergumulan kami. Allah terus hadir meneguhkan iman dan pengharapan umat. Tenanglah aku ini, jangan takut. Kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan atas segala berkat dan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Firman Tuhan menuntun kita dari Mazmur 85 ayat 13. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Mengiringi persembahan, kita menyanyikan Besarlah Untungku. Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana, ku kan tahan berperang. Di sorga yang baka, dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kembali bait yang pertama. Jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Hartaku di dunia, Hatiku tak resah, tak bersungut berkesah, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku.
sungguhlah tetap milikku. Ya, sebelum doa syafaat dan doa persembahan, terlebih dahulu kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian dari paduan suara jemaat.
Ya, terpujilah nama Tuhan melalui puji-pujian yang telah dikumandangkan oleh kelompok paduan suara jemaat, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara yang telah menyatakan pujian melalui kelompok paduan suara jemaat. Ya, kini kita masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Ada luapan sukacita di hati kami Tuhan, karena kasih sayang Tuhan sungguh luar biasa Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sampai detik ini, kami merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang memungkinkan kami boleh duduk bersama sebagai umat-Mu dalam rumah-Mu yang kudus. Dengan satu hati kami mengangkat puji-pujian kepadamu, penuh sukacita, baik melalui pujian jemaat maupun melalui pujian dari kelompok paduan suara. Berkati apa yang telah didendangkan untuk menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih pula karena suara Tuhan telah boleh diperdengarkan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah persekutuan ini, yang senantiasa memberikan keteguhan iman bagi kami dalam menghadapi masalah, persoalan, dan pergumulan, karena Engkau selalu hadir menenangkan hati kami dengan kehadiran Tuhan yang terus meneguhkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami pun datang bersyukur bahwa Engkau melayakkan kami mengambil bahagian dalam pelayanan-pelayanan dalam jemaat Tuhan di sini, dengan memberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepadamu, baik melalui pundi, melalui amplop syukur bulanan, syukur-syukur yang lain. Terima berkati persembahan syukur jemaat-Mu, kiranya dapat dipakai secara baik di tengah-tengah pelayanan dalam jemaat Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sisa dan sumbernya pada umat-Mu, Tuhan yang selalu memberkatinya. Kiranya umat-Mu terus mensyukurinya, mempergunakan secara baik untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tetap seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengangkat syukur sidang jemaat-Mu, bahwa perjalanan hidup 1 minggu yang dilewati itu dapat dilewati dengan baik, meskipun tantangan dan pergumulan silih berganti, tapi topangan Tuhan selalu nyata, sehingga umat-Mu boleh melewati berbagai pergumulan 1 minggu ini, boleh melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, boleh menikmati berbagai sukacita karena kasih sayang Tuhan. Sempurnakan sukacita dari umat-Mu. Demikian pula sukacita untuk berkat-berkat yang Tuhan karuniakan. Berkat akan pertambahan usia yang dialami oleh sidang jemaat-Mu 1 minggu yang telah lalu ini. Tuhan yang berkati dan sempurnakan sukacita menikmati pertambahan usia. Dan juga kami datang membawa akan saudara-saudara kekasih kami yang akan berulang tahun 1 minggu ke depan. Bapak Beni Sumampau, Nyonya Mantang Sampai Kalo, Nyonya Sara Yohana Duma, Bapak Rokson Karangan, Bapak Delius Barak Tiku, Bapak Marten Silamba, Deviana Audrelina Lebang, Ibu Paulina Embong Bulan, Stella Irene Bontong, Florencia Tandilolo, Fiona Olivia Toding, Nyonya Yuliana Tandikanna, Agus Rianti Lapu, Alti Embang, Bapak Agustinus Liku, Farel Geral Tambuku, Abraham Lobobuli, Haikal Antares Rantilinggi, Adriel Deka, Yos Frederick Irawadi, William De Akri Hutagalung, Nyonya Anece Isabella Silamba. Tuhan, Engkau mungkinkan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kekasih ini untuk menikmati sukacita pertambahan usia 1 minggu ke depan. Demikian pula sukacita yang kami angkat dari sidang jemaat-Mu untuk ulang tahun pernikahan mereka. Sekian tahun perjalanan hidup rumah tangga yang Kau karuniakan, Engkau terus berkati dalam menjalin hubungan suami istri, anak orang tua. Kiranya rukun tentram damai senantiasa dialami. Cinta kasih di antara suami istri tetap terpupuk dengan kehadiran cinta Allah dalam rumah tangga mereka. Dan berbagai sukacita umat-Mu kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati sempurnakan sukacita mereka.
Dan saat ini kami datang membawa akan keberadaan umat-Mu dengan berbagai pergumulan-pergumulan mereka yang bergumul oleh karena dalam kondisi kelemahan tubuh, sakit penyakit, atau yang saat ini sedang dalam proses pemulihan. Tuhan nyatakan kuasa kasih dan berkat-Mu bagi Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yakob Banne, Nyonya Adriana Rora, Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, Bapak Nestor Kuera, Ibu Enni Ietola, Jessica Palalung, Bapak Darwin Salurante, Bapak Nicholas Mengididi, Bapak Herman Massa, David Lapu, Bapak Andreas Garin, Opa Stendin, Bapak Habel Tiondo, Nyonya Deborah Paranna, orang tua dari Bapak Yafet Paramulia, Bapak Yesaya Ampangallo, orang tua dari Ibu Reni Liwan, Bapak Petrus Pulung, Nyonya Lince Eskandari, Maria Tulak, orang tua dari Ibu Berta Tulak, Nyonya Hermin Tanduk, Nyonya Dina Pakambanan, Nyonya Karlina Teta, Nyonya Suryani Bualangi, dan mungkin masih ada umat-Mu yang tak sempat disebutkan namanya. Tuhan, Engkau tilik keberadaan setiap umat-Mu dalam kelemahan tubuh dan pengharapan untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah kasih kuasa dan berkat Tuhan terus berlaku bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih kami dalam pengharapan untuk memperoleh kesembuhan. Terima kasih ya Allah. Kami datang membawa akan berbagai pergumulan-pergumulan umat Tuhan dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkati setiap keluarga. Pergumulan dalam usaha dan pekerjaan yang Kau karuniakan. Terus berkati usaha umat-Mu, pekerjaan yang digeluti. Kiranya terus memberikan menjadi saluran berkat dalam kehidupan umat Tuhan. Lalu pergumulan umat-Mu yang saat ini sedang mencari lapangan pekerjaan. Bukakan jalan, berikan semangat juang. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan, Engkau berikan semangat dan pengharapan bahwa Allah memberikan berkat sesuai dengan janji dan rencana Allah sendiri. Dan kami mendukung dalam doa pergumulan umat yang saat ini sedang dalam masa PHK. Tuhan, Engkau yang terus kuatkan, teguhkan hati dan iman umat-Mu. Dan biarlah tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan menyediakan tempat lapangan pekerjaan yang baru bagi mereka. Umat-Mu yang dalam usia lanjut, berkati dalam menikmati hari-hari usia lanjut, berkati janda duda, berkati anak yatim piatu. Meskipun mereka terbatas dalam berbagai gerak, dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai pengharapan, tetapi kiranya umat Tuhan ini akan tetap merasakan kehadiran Tuhan yang menolong tepat pada waktunya. Kami mendoakan saudara-saudara kekasih kami yang harus terpisah jauh, baik jauh dari suami, dari istri, orang tua, anak atau saudara, oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan. Tuhan yang selalu lindungi sanak saudara kaum keluarga dari umat-Mu, sehingga komunikasi tetap terjalin secara harmonis. Anak-anak sidang jemaat-Mu yang saat ini dalam masa pertumbuhan, berkati dalam masa tumbuh kembang mereka, berkati di dalam pendidikan mereka, di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kiranya terus melakukan dan menjalani hari hidup sebagai anak-anak yang patut taat kepada orang tua, terlebih takut kepada Tuhan, menjadi pelajar-pelajar dan mahasiswa yang giat untuk meraih masa depan yang cemerlang. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan akan pelayanan-pelayanan dalam jemaat Tuhan di Keramat ini. Engkau memberkati segenap majelis gereja, yaitu pendeta, penatua, dan diaken. Engkau memberkati segenap pengurus OIG dan panitia-panitia yang dibentuk. Kiranya senantiasa terus memberi diri, melayani di kau kapan dan dimanapun Engkau pakai. Kami doakan pelayanan-pelayanan dalam jemaat Tuhan 1 minggu ke depan ini. Ibadah hari Minggu yang akan dilayankan Engkau berkati. Ibadah keluarga, PWGT, PKBGT, dan PPGT. Biarlah senantiasa dapat dilakukan secara baik. Setiap keluarga-keluarga akan merasakan berkat dalam ibadah-ibadah tersebut. Pelayanan katekisasi, terus berkati para katekisan di dalam menerima pelayanan
dan pembelajaran ini. Kiranya terus memberi diri untuk lebih memahami, mengenal Engkau secara baik dan benar. Demikian pula kami berdoa untuk penerimaan staf tata usaha, Tuhan yang memberkati tim di dalam rangka upaya penerimaan staf tata usaha, biarlah dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan, senantiasa melakukan tanggung jawab upaya penerimaan ini, bahkan Engkau pula yang memberkati setiap umat-Mu yang berkerinduan memberi diri untuk menjadi staf tata usaha. Tim pengadaan bangku, Tuhan berkati upaya-upaya tim, kiranya Engkau permudahkan, Engkau bukakan jalan, terus berjuang dengan pengharapan dari Tuhan, sehingga suatu saat pengadaan bangku dalam jemaat Tuhan di sini boleh terrealisasi. Terima kasih ya Allah. Kami serahkan akan pelayanan dalam lingkup klasis Pulau Jawa, pelayanan dalam lingkup sinode wilayah dan sinode gereja Toraja. Tuhan terus memberkati setiap pelayanan yang disusun oleh segenap pengurus-pengurus dalam lingkup-lingkup tersebut. Kiranya pelayanan itu akan dapat membawa sukacita bagi setiap umat Tuhan di dalam lingkup Pulau Jawa wilayah dan sinode gereja Toraja. Kami serahkan akan perjalanan hidup umat-Mu 1 minggu ke depan ini, tuntun sertai langkah umat-Mu, meskipun angin, badai, ombak, gelombang senantiasa hadir dalam hidup ini, tapi satu yang pasti, bahwa Allah terus hadir menenangkan kehidupan umat-Mu untuk memberikan pengharapan dan keteguhan iman. Bangsa, negara, dan pemerintah kami ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Terlebih para pemimpin daerah khusus dalam Pemkot DKI Jakarta Utara serta segenap jajaran, Engkau berkati. Biarlah para pemerintah ini terus melakukan tanggung jawab yang Kau percayakan dengan takut akan Tuhan. Dan keamanan bangsa Indonesia, perdamaian di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara tetap terjalin. Dan hidup rukun, tentram, dan damai senantiasa dialami. Demikian pula perdamaian dunia dan kesehatan seluruh dunia, Tuhan yang terus campur tangan dalam upaya-upaya perdamaian dunia, sehingga umat Tuhan dimanapun hadir dan berkarya, di situ pun kedamaian, ketentraman dialami. Terima kasih ya Allah, inilah berbagai syukur sidang jemaat-Mu, berbagai permohonan umat-Mu. Engkau dengarkan, Engkau sahuti sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan kami yang datang di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mati dan bangkit, memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kami. Amin. Sidang jemaat, pergilah dan jalanilah hidup anugerah Tuhan dengan tidak takut, sebab Yesus Kristus pasti memberi pertolongan dan kekuatan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Baiklah, kita akan tenang sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat kita pada siang hari ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya, Ibu Pendeta Ani Marlin STH yang dari Batam, yang telah melayani ibadah hari Minggu ini. Semoga Tuhan memberkati Ibu bersama keluarga dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator, multimedia, dan operator sistem. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Adapun ibadah 17 Agustus yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 pukul 17 atau jam 5 sore. Mohon majelis yang bertugas untuk memperhatikan tugasnya masing-masing. Warta Komisi PWG, kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi mengikuti pembelajaran tersebut. Ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 19. Pelayan Pendeta Amos, Bapak Pendeta Amos, Tuan Rumah Sektor Semper. Komisi OIG dan lansia diharapkan untuk kita lansia Bapak Ibu. Senam lansia akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Agustus jam 7.30 dan setelah itu akan ada ibadah lansia jam 9.30 pelayan Pendeta Ibu Yulia Tangalayu. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus dalam ibadah pagi dan sore. Bagi warga jemaat yang sudah sidi atau baptis dewasa, silakan mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Adapun tambahan ibadah keluarga, ibadah keluarga Mes Ami pada tanggal 15 Agustus 2023 keluarga Mes Ami pada tanggal 15 ya, hari Selasa jam 18 pelayan Bu Pendeta Yulia, pendamping 1 Penatua Yusuf Rama, pendamping 2 Diaken Ludia Teme. Lowongan kerja dibutuhkan staf tata usaha gereja Toraja Jemaat Keramat. Mohon perhatikan ada persyaratannya. Lamaran tersebut dapat disampaikan langsung ke tata gereja atau dikirim alamat Jalan Keramat Jaya Gang Pepaya 2 nomor 16 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Lamaran tersebut terbuka baik kepada warga jemaat dan bukan warga jemaat Toraja sepanjang yang ditetapkan. Kita tetap dukung dalam doa buat warga jemaat atau orang tua kita yang masih dalam kelemahan tubuh, yang masih dirawat jalan atau dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat
Mohon koreksiannya disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis jemaat. Demikianlah warta jemaat kita pada siang hari ini. Baiklah, kita undang untuk bangkit berdiri. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi dia duluan pelatihan, baru ini nggak jangan ya